Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Lutfiatul Nikmah dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab kelas A semester 6. Sini saya akan menjelaskan tentang al-muhsinatul lafziyah wal muhsinatul ma'nawiyah wa mubahatsuhuma. A. Definisi al-muhsinatul lafziyah. Al-muhsinat al-lafziyah adalah gaya bahasa yang menjadikan kata-kata lebih indah dan enak untuk didengar dari segi lafaz atau artikulasi bunyinya. Menurut Ahmad Yani, al-muhsinat al-lafziyah yaitu keindahan-keindahan lafaz. Dengan kata lain seperti yang dijelaskan dalam kitab Ilmu Balaghah bahwa al-muhsinat al-lafziyah yaitu cara memperindah kalam yang menitik beratkan pada memperindah lafaz. Macam-macam al-muhsinat al-lafziyah ada 3. Yang pertama, jinas. Jinas terbagi menjadi 2, yaitu jinas tam dan jinas ghair tam. 2. Kutipan atau al-iktibas. Iktibas terbagi menjadi 2, yaitu muhawwal dan sabit al-ma'ani. 3. Sajak. Sajak terbagi menjadi 3, ada al-mutaharaf, al-murassa', al-mutawazzi. Yang pertama, jinas. Menurut Ali Al-Jarimi dan Mustafa Amin, jinas adalah 2 lafaz yang serupa dalam pengucapan tetapi berbeda dalam makna. Jinas terbagi menjadi 2, yaitu jinas tam dan jinas ghair tam. A. Jinas tam. Jinas tam adalah 2 lafaz yang memiliki kesamaan dalam 4 hal: jenis hurufnya, harokat huruf, jumlah huruf, dan urutan hurufnya. Contoh, wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimun ma labithu ghairu sa'ah, yang artinya, dan pada hari terjadinya kiamat bersumpahlah orang-orang yang berdosa, mereka tidak berdiam melainkan sesaat. Penggunaan 2 kata sa'ah pada ayat di atas menunjukkan lafaz jinas tam karena keduanya ada kesamaan dalam jenis hurufnya, harokat huruf, jumlah huruf, dan urutan hurufnya. Tetapi keduanya berbeda makna. Yang pertama, hari kiamat, sedangkan yang kedua, waktu. B. Jinas ghair tam. Jinas ghair tam adalah 2 lafaz yang memiliki perbedaan pada salah satu dari keempat hal di atas. Contoh, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-An'am ayat 26, wahum yanhauna anhu wa yan'auna anhu, yang artinya, dan mereka melarang mendengarkan Al-Quran dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya. Penggunaan 2 kata yakni yanhauna dan yan'auna pada ayat di atas menunjukkan lafaz jinas ghair tam karena keduanya ada kesamaan dalam harokat huruf, jumlah huruf, dan urutan hurufnya, tetapi keduanya berbeda dalam jenis huruf dan maknanya. 2. Kutipan. Menurut Ali Al-Jarimi dan Mustafa Amin, iktibas adalah atau kutipan adalah membuat nathar atau syair mengandung sebagian dari Al-Quran atau Al-Hadis tanpa menunjukkan bahwa kandungan tersebut dari Al-Quran atau Al-Hadis. Hasil kutipan boleh sedikit diubah. Contoh iktibas dari Al-Quran, yang artinya, janganlah sekali-sekali kamu terbujuk oleh banyaknya pasukan dan pembantu orang-orang penganiaya. Sesungguhnya kami menangguhkan mereka sampai suatu hari yang pada hari itu mata mereka terbelalak. Kalimat innama nuakhiruhum liyaumi tashkhasu fihil absar pada contoh di atas dikutip dari Al-Quran, sedangkan kutipan terbagi menjadi 2, yang pertama muhawwal dan yang kedua sabit al-ma'ani. A. Muhawwal. Iktibas muhawwal yaitu kutipan yang diubah dari makna asalnya. Contohnya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in, yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya.
B. Sabit al-ma'ani. Sabit al-ma'ani yaitu kutipan yang tidak diubah dari makna asalnya. Contoh yang artinya, jika kamu bermaksud meninggalkan kami tanpa dosa, maka kesabaran baik sekali bagi kami. Dan jika kamu menggantikan selain kami, maka Allah yang mencukupi kami dan sebaik-baiknya wakil. Yang ketiga, sajak. Sajak adalah kesamaan huruf akhir pada dua faswilah atau susunan kalimat. Yang dimaksud faswilah bisa bait, ayat, kalimat, atau panggalan kalimat. Contoh dari sajak: al-hurru idza wa'ada wafa, wa idza a'ana kafa, wa idza malaka afa. Yang artinya, orang yang merdeka jika ia berjanji ia menepati, jika ia memberi pertolongan ia melepaskan orang yang dibantunya dari kesusahan, jika ia memiliki ia menjaganya. Faswilah pada kalimat di atas adalah wafa, afa, dan kafa. Saja terbagi menjadi 3. 1. Saja mutorof, yaitu dua faswilah yang berbeda wazannya tapi sama huruf akhirnya. Contohnya, ma lakum la tarjuna lillahi waqaron wa qad khalaqakum atwaron. Yang artinya, mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Quran surat An-Nuh ayat 13 sampai 14. Kata waqaron beda wazan atwaron tapi sama-sama diakhiri huruf ro. 2. Saja mutawazi, yaitu saja yang terdapat kesesuaian pada kata terakhirnya saja. Kalau saja mutorof yang sama adalah huruf terakhirnya saja. Kalau saja mutawazi yang sama adalah kata terakhirnya. Contoh: fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah. Yang artinya, di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya. Kata marfu'ah dan mawdu'ah terdapat keseimbangan dalam wazannya. Yang ketiga, al-murasahah. Saja al-murasahah yaitu seluruh atau sebagian besar lafaz-lafaz dari salah satu rangkaiannya, semisal bandingannya dari rangkaian yang lainnya dalam wazan dan kafiyahnya. Contoh: syair karya Al-Hariri, huwa yatba'ul asja'a bijawahiri lafdihi wa yaqra'ul asma'a bizawahiri wa'dhihi. Yang artinya, dia mencetak sajak-sajak dengan permata ucapannya dan mengetuk pendengarannya dengan teguran-teguran nasihatnya. Keseimbangan kata dan wazan terdapat pada kata yatba'u dengan yaqra'u, kata al-asja'a dengan al-asma'a, kata bijawahiri dengan bizawahiri, dan kata lafdihi dengan wa'dihi. B. Al-muhsinatul ma'nawiyah. Definisi dari al-muhsinatul ma'nawiyah adalah gaya bahasa yang memberikan keindahan pada aspek makna atau semantik dalam sebuah ungkapan. Macam-macam al-muhsanat al-ma'nawiyah itu ada 7. 1. Tauriyah. 2. Tibak. 3. Al-muqabalah. 4. Husn at-ta'lil. 5. Ta'kidul madah bima yushbihud dham. 6. Ta'kidul dham bima yushbihul madah. Dan yang terakhir, uslub al-hakim. 1. Tauriyah. Tauriyah terbagi menjadi 4. Pertama, tauriyah mujarodah. Yang kedua, tauriyah murasyahah. Yang ketiga, tauriyah mubayyanah. Yang terakhir, tauriyah muhayya'ah. 2. Tibak.
Tibak terbagi menjadi dua macam, yaitu tibak al-ijab dan tibak as-salab. 1. Tauriyah. Tauriyah adalah mengungkapkan suatu lafadz yang mempunyai dua makna. Pertama, makna dekat dan jelas yang tidak dimaksud. Kedua, makna jauh dan samar, dan inilah yang dimaksud mutakalim. Yang dimaksud makna dekat dan jelas adalah makna yang mudah difahami, sedangkan makna jauh dan samar adalah makna kurang jelas dan tidak bisa langsung difahami. Contoh, hadin yahdinis sabil, artinya penunjuk yang menunjuki saya jalan. Lafadz hadin pada konteks ini mengandung uslub at-tauriyah, di mana makna pertama adalah makna dekat yang mudah dipahami, yaitu penunjuk jalan. Adapun makna kedua yang jauh, yaitu orang yang menunjuki jalan kebenaran dari kafir menjadi Islam. Tetapi yang dimaksudkan oleh lafadz tersebut adalah makna jauh atau makna kedua. Ahmad Al-Hashimi membagi tauriyah kepada 4. Yang pertama, tauriyah mujarrodah, yang kedua tauriyah murasyahah, yang ketiga tauriyah mubayyanah, dan yang terakhir tauriyah muhayyah. 1. Tauriyah mujarrodah. Tauriyah mujarrodah adalah tauriyah yang tidak dibarengi dengan sesuatu yang sesuai dengan dua macam makna, seperti jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditanya oleh Tuhan tentang istrinya. Ia menjawab, hadhihi ukhti, yang artinya ini adalah saudara perempuanku. Nabi Ibrahim alaihissalam memaksudkan saudara seagama, yaitu istri. 2. Tauriyah murasyahah. Tauriyah murasyahah adalah tauriyah yang disertai ungkapan yang sesuai dengan makna dekat. Contoh, firman Allah SWT dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 47. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un, yang artinya, dan langit itu kami bangun dengan tangan dalam kurung kekuasaan, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa. Kata aidin yang mana dekatnya tangan dan makna jauhnya kekuasaan menunjukkan tauriyah murasyahah karena kata tersebut disertai ungkapan yang sesuai dengan makna dekat, yakni kata membangun karena realitasnya tangan digunakan untuk membangun. Tetapi makna yang dimaksudkan di sini adalah makna jauh, yakni kekuasaan. 3. Tauriyah mubayyanah. Tauriyah mubayyanah adalah tauriyah yang disertai ungkapan yang sesuai dengan makna jauh. Disebut mubayyanah karena ungkapan tersebut dimunculkan untuk menjelaskan makna yang ditutupinya yang masih samar sehingga menjadi jelas. Contohnya yang artinya, wahai orang yang melihatku dan keadaan terlihat kesedihan, diriku senantiasa dalam duka karena kehilangan anak-anak. Kata Gosunun yang makna dekatnya dahan pohon dan makna jauhnya anak-anak menunjukkan tauriyah mubayyanah karena kata tersebut disertai ungkapan yang sesuai dengan makna jauh dalam kurung kesedihan. Kata itu masih samar, yakni tidak jelas apa penyebab kesedihannya. Kata ungkapan berikutnya, yakni kehilangan anak-anak, dimunculkan yakni untuk menjelaskan penyebab kesedihannya, dan makna yang dimaksud di sini adalah makna jauh, yakni anak-anak. Yang terakhir, tauriyah muhayyah. Tauriyah muhayyah yaitu tauriyah yang hanya terwujud atau disiapkan melalui lafadz sebelumnya atau sesudahnya. Contohnya, innahu kana yuhariku shimal bil yamin, yang artinya sesungguhnya ia menggerakkan baju mantel yang menyelubungi seluruh badan dengan tangan kanan. Kata shimal yang makna dekatnya lawan dari kata yamin, yakni kiri, sedangkan makna jauh kata shimal bentuk jamak dari kata shimla yang berarti baju mantel. Menunjukkan tauriyah muhayyah karena jika tidak disebutkan kata al-yamin, maka tidak akan terwujud tauriyah. 2. Tibak. Ali Al-Jarimi dan Mustafa Amin memberi pengertian tibak adalah seperti berikut ini, yang artinya menghimpun suatu kata dan lawannya dalam kalam atau kalimat. Jadi tibak itu adalah kalimat yang di dalamnya ada dua kata yang berlawanan maknanya. Ali Al-Jarimi dan Mustafa Amin menjelaskan bahwa tibak terbagi kepada dua macam, yaitu yang pertama tibak al-ijab dan yang kedua tibak as-salab. 1. Tibak al-ijab. Tibak al-ijab adalah kalimat di mana kata yang berlawanan makna itu tidak berbeda positif dan negatifnya. Contoh, watahsabuhum aiqadhon wahum rukudun. Kata aiqadhon yang berarti bangun dan rukudun yang berarti tidur menggunakan bentuk positif. Pada contoh yang kedua juga menggunakan makna positif karena tidak didahului nafi.
2. Tibak as-salab. Tibak as-salab adalah tibak yang kedua kata yang berlawanannya itu berbeda positif dan negatifnya. Apabila kata yang berlawanan itu menggunakan bentuk positif dan negatif, maka disebut tibak as-salab. Contoh, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, yang artinya apakah sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Dua lafaz yang menunjukkan lafaz yang berlawanan makna pada firman Allah tersebut adalah ya'lamuna, ilmu atau mengetahui, dan la ya'lamuna, dalam kurung tidak mengetahui, dan berbeda segi positif dan negatifnya, yang pertama positif dan yang kedua negatif. 3. Al-Muqabalah. M. Zuhri dan Ahmad Humaidi memberikan definisi al-muqabalah, yaitu mendatangkan dua makna yang sesuai atau lebih lalu didatangkan lawannya secara tertib. Contoh, innaka takrahul jidda wa tuhibbul lahwa, yang artinya engkau membenci kesungguhan dan mencintai senda gurau. Kata takrahu dan al-jidda berantonim dengan tuhibbu dan al-lahwa. 4. Husn at-ta'lil. Dalam kajian ilmu balaghah, husn at-ta'lil adalah seseorang sastrawan baik secara jelas atau tidak jelas mengingkari penyebab terjadinya suatu peristiwa yang sebenarnya, tetapi yang menyebutkan alasan lain yang lucu dan sesuai dengan kondisi, serta terkadang bersifat menyindir ataupun memuji. Namun, menurut M. Zuhri dan Ahmad Humaidi, husn at-ta'lil adalah merupakan salah satu produk sastra dari sastrawan yang pandai membelokkan makna fenomena alam menjadi karya sastra yang indah dengan memberikan alasan terhadap fenomena tersebut sehingga memiliki nilai sastra yang tinggi, padahal fenomena itu sudah biasa dikenal dan masyhur di kalangan masyarakat sebagai fenomena alam. Contoh, lima. Ta'kidul madah bima yushbihudz dzam adalah menguatkan pujian dengan sesuatu yang menyerupai celaan. Artinya, setelah ungkapan pertama yang berisi pujian, kemudian ungkapan berikutnya seakan-akan mau mencela, tapi malah memuji sebagai penguatan pernyataan pertama. Hal ini terbagi menjadi dua, yaitu 1. Mengecualikan sifat pujian dari sifat jelek yang dinafikan. Contoh, yang artinya tidak ada cacat padanya, hanya saja mata tidak akan melihat orang yang serupa dia. 2. Menetapkan sifat pujian bagi sesuatu lalu diikuti dengan pengecualian yang mengandung pujian lagi. Contoh, sabda Rasul yang artinya saya adalah orang Arab yang paling fasih, hanya saja saya seorang Quraisy. 6. Ta'kidudz dzam bima yushbihul maddah adalah menguatkan celaan dengan sesuatu yang menyerupai pujian. Artinya, setelah ungkapan pertama yang berisi celaan, kemudian ungkapan berikutnya seakan-akan mau memuji tapi malah mencela sebagai penguatan pernyataan pertama. Hal ini juga terbagi menjadi dua, yaitu 1. Mengecualikan sifat celaan dari sifat pujian yang dinafikan. Contohnya, yang artinya khutbah itu sama sekali tidak baik, hanya saja panjang tanpa faedah. Yang kedua, menetapkan sifat celaan bagi sesuatu lalu diikuti dengan pengecualian yang mengandung celaan lagi. Contoh, yang artinya dia adalah seorang mahasiswa yang bodoh, hanya saja dia malas. Atau huwa thalibun jahilun ila annahu kaslanun. Perlu ditegaskan bahwa ungkapan di atas baik untuk memperkuat pujian ataupun untuk memperkuat celaan, kesannya untuk mengecoh pikiran. Yang terakhir yaitu uslub al-hakim. Al-Jarimi Al-Mustafa Amin dalam Maman Zuliman memberi pengertian uslub al-hakim adalah yang artinya mukhotob orang kedua menerima perkataan yang tidak ditunggu-tunggu, baik karena membiarkan pertanyaannya dan menjawab pertanyaan yang tidak ia tanyakan, atau karena mengalihkan pembicaraannya kepada sesuatu yang sebaiknya bertanya tentang persoalan tersebut yang tidak ia tanyakan atau menghendaki makna tersebut. Contoh, dalam firman Allah SWT, Quran Surat Al-Isra ayat 85, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang ruh,
Katakanlah, masalah ruh adalah urusan Tuhanku, karena kamu diberi pengetahuan tentang ruh itu hanya sedikit saja. Contoh di atas menggambarkan bahwa para sahabat Rasulullah bertanya kepada beliau tentang ruh. Hal ini adalah salah satu persoalan yang sulit untuk dipahaminya. Oleh karena itu, Al-Quran memalingkan mereka dari masalah itu dengan menjelaskan urusan ruh adalah urusan Tuhan, hanya Dia yang tahu karena kamu hanya diberi pengetahuan yang dangkal untuk memahaminya. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila terdapat banyak kesalahan, mohon dimaklumkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.